Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Ahmad Rifanda dengan NIM 18150911032, Prodi Sistem Informasi semester 5, Universitas Pendidikan Ganesha. Di kesempatan kali ini, atau di video kali ini, saya akan membahas mengenai display, aplikasi, dan penjelasan source code dari project UTS Pemrograman Mobile, di mana aplikasi yang akan saya display yaitu merupakan aplikasi yang telah saya rancang untuk memenuhi syarat pelaksanaan pengerjaan ujian tengah semester mata kuliah pemrograman mobile yang diampu oleh Bapak Rizka Artana. Baik, untuk display yang pertama yaitu mengenai display jalannya aplikasi. Untuk videonya adalah sebagai berikut. Baik, ini merupakan aplikasi yang telah saya bangun, yaitu dengan nama e-library. Jadi aplikasi e-library ini merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk memanajemen sebuah buku atau daftar buku atau bacaan yang lainnya seperti itu yang ada di dalam perpustakaan. Namun aplikasi ini merupakan aplikasi yang masih sederhana seperti itu. Untuk fitur-fitur yang ada di dalamnya yaitu kita bisa menambahkan buku, kita bisa menampilkan data buku yang telah kita tambahkan, kemudian kita bisa mengedit data buku yang telah kita masukkan ya, atau yang telah tertera di dalam data buku sebelumnya, kemudian kita bisa menghapus data buku seperti itu. Baik, untuk fitur yang ada di dalam aplikasi ini merupakan halaman home. Jadi ini merupakan halaman utama ketika user membuka aplikasi ini. Kemudian pada bagian atas di sini terdapat gambar tajuk yang mendefinisikan atau menggambarkan buku. Kemudian di sini terdapat dua button yang akan mengarahkan kita untuk menampilkan sebuah data buku. Kemudian button yang ada di sebelah kanan yang ini yaitu merupakan button tambah buku yang nantinya akan membuka halaman atau jendela ketika user menambahkan data buku seperti itu. Kemudian di bagian bottom bar-nya di sini terdapat bottom navigation bar. Nah, di sini ada halaman home, kemudian halaman penggunaan atau manual instruction. Jadi di dalam aplikasi ini saya menambahkan manual instruction, jadi untuk mendefinisikan aplikasi, kemudian bagaimana cara penggunaannya seperti itu. Kemudian di sini ada profil developer atau profil pengembang. Nah, di sini nanti pada halaman ini akan menampilkan profil saya, yaitu dengan nama saya, kemudian dan beberapa identitas saya seperti itu. Oke, langsung saja untuk displaynya, yaitu yang pertama kita bisa membuka pada halaman data buku. Ketika kita klik, maka akan tampilannya seperti ini. Nah, ini merupakan halaman data buku, di mana nanti ketika kita atau user ingin menambahkan buku atau telah menambahkan buku, maka buku tersebut akan ditampilkan di dalam sini, seperti itu. Nah, untuk manajemen database atau basis data yang berinteraksi di dalam aplikasi menggunakan MySQL yang dapat kita operasikan menggunakan XMPP, seperti itu. Jadi untuk database-nya saya membangun di PHP MyAdmin, seperti itu. Baik, untuk yang pertama kita tambahkan data buku terlebih dahulu agar dapat menampilkan data buku yang ada di halaman data buku ini. Kita tambahkan data buku. Misalkan di sini terdapat 3 text field atau form yang nantinya kita bisa memasukkan beberapa identitas buku seperti judul buku, pengarang buku, dan rak buku. Nah, misalkan di sini saya memasukkan judul buku. Judul bukunya adalah misalkan sinopsis cerpen, misalkan saja seperti ini. Kemudian pengarang bukunya saya masukkan Pramudia Anantatur. Nah, seperti ini. Kemudian rak bukunya kita diminta untuk masukkan nomor rak buku. Jadi dalam sebuah perpustakaan tentunya kita untuk memanajemen bukunya kita bisa menggolongkan buku tersebut atau menempatkan buku tersebut pada rak-rak tertentu. Nah, seperti itu. Biasanya di indeksnya yaitu menggunakan nomor rak buku. Misalkan nomor rak bukunya yaitu 12 seperti ini. Kemudian kita bisa melakukan tambah data buku. Oke. Nah, maka akan diarahkan ke halaman home. Nah, kemudian untuk
bukunya tersebut sudah langsung otomatis akan diarahkan atau ditambahkan ke dalam database yang nantinya bisa ditampilkan pada halaman data buku. Seperti ini jadinya. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk menampilkannya di sini saya membungkus dengan sebuah card seperti itu. Nah, kemudian di sini ada ikon yang mendefinisikan sebuah buku. Kemudian di sini judul bukunya, kemudian di sini ada pengarangnya siapa, seperti itu. Nah, ini merupakan indeks utama atau ciri-ciri utama bahwasannya halaman ini nantinya akan menampilkan detail dari buku tersebut dengan judul tersebut dan pengarang tersebut, seperti itu. Nah, misalkan kita klik ini bukunya, maka akan menampilkan detail dari bukunya. Nah, di sini untuk abarnya saya menaruh di atas untuk judulnya di bagian abar sini dengan judul sinopsis cerpen, seperti itu. Nah, ini kemudian judul bukunya. Nah, di sini juga saya bungkus menggunakan card. Nah, ini seperti ini ya. Kemudian untuk ID-nya yaitu 42. Nah, ini merupakan ID yang ada di database. Jadi untuk ID yang pertama dan sebelumnya saya sudah melakukan testing terlebih dahulu terhadap aplikasi, bagaimana berjalannya aplikasi sampai akhirnya berada pada ID yang ke-42 sekarang, seperti itu. Nah, ini kemudian untuk pengarangnya yaitu Pramudia Anantatur, kemudian raknya berada di rak 12. Nah, kemudian di bagian bawah sini kita juga ada dua buah button, yaitu button edit dan button delete. Nah, button edit yaitu kita bisa melakukan edit data tersebut. Misalkan kita ganti menggunakan judulnya yaitu sinopsis buku cerita, seperti ini. Kemudian rak bukunya yaitu 124, misalkan seperti ini. Kemudian untuk pengarangnya kita ganti menjadi Samsudin. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian kita pilih edit data. Nah, akan diarahkan ke halaman home lagi. Nah, kemudian untuk menampilkan data buku yang telah kita edit, kita bisa memilih button di sini, image button tersebut. Nah, kemudian akan ditampilkan sinopsis buku cerita. Wah, maaf, di sini ada kesalahan. Maksud saya buku tadi. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini ketika kita sudah melakukan atau berhasil melakukan edit. Nah, kemudian untuk button yang selanjutnya yaitu delete. Nah, button delete ini akan menghapus data dari buku tersebut yang telah kita klik detail bukunya, seperti itu. Misalkan kita pilih delete, maka akan muncul alert atau notifikasi di sini yang pop up. Jadi istilahnya pop up. Nah, ini akan menampilkan peringatan. Anda yakin ingin menghapus buku dengan judul? Nah, ini judulnya. Kemudian kita pilih delete jika ingin menghapus, kemudian jika kita cancel maka akan kembali ke halaman detail. Nah, akan seperti ini. Misalkan saja kita pilih delete, nah maka akan diarahkan ke halaman home dan buku atau data buku tersebut akan hilang, seperti itu. Nah, itu merupakan mekanisme singkat dari penambahan, penghapusan, dan melihat detail atau menampilkan data buku dari aplikasi ini. Kemudian di sini pada bagian button navbar atau fitur yang selanjutnya yaitu ada penggunaan, yang kita klik akan mengarahkan ke halaman ini, penggunaan atau manual instruction, petunjuk penggunaan aplikasi e-library, seperti ini. Nah, ini aplikasi e-library merupakan sebuah aplikasi dan lain sebagainya. Ini sudah saya definisikan. Kemudian di sini ada profil developer yang nantinya akan mengarahkan ke halaman profil saya atau profil pengembang dari aplikasi ini dengan nama Ahmad Rifanda, kemudian status pelajar atau mahasiswa, NIM ini, kemudian prodi, semester, dan lain sebagainya, seperti itu. Baik, itu merupakan display dari aplikasi ini. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu penjelasan source code. Oke, untuk video penjelasan source code adalah sebagai berikut. Baik, terima kasih. Untuk yang pertama, pada penjelasan source code di sini pada aplikasi e-library, yaitu di sini saya membuat main Dart. Sedangkan untuk import package yang saya lakukan yaitu yang pertama yaitu import package Flutter Cupertino ini, kemudian import package material Dart,
Jadi mengimport sebuah package material, kemudian import package project UTS umum bottom bar .dart. Nah, kenapa bottom bar? Karena di sini nanti untuk home-nya saya mengarahkan ke halaman bottom bar seperti itu. Jadi sesuai display aplikasi yang telah saya running sebelumnya. Di sini nantinya untuk halaman home-nya itu mengarah ke bottom bar, karena di bottom bar sendiri untuk susunannya yaitu yang pertama ada home, kemudian petunjuk penggunaan atau manual instruction, kemudian yang selanjutnya yaitu profil developer seperti itu. Jadi untuk mengarah langsung ke halaman home, jadi aplikasinya biar diarahkan ke halaman home dan kemudian agar bottom bar-nya berfungsi dengan baik, maka dari itu saya untuk home-nya yang ada di main Dart-nya di sini atau di file main Dart yang akan dibuka pertama kali yaitu menggunakan ke halaman bottom bar seperti itu. Kemudian di sini saya buat fungsi main, void main, kemudian run up dengan material app, terus kemudian dengan theme datanya, primary color-nya yaitu ini kalau misalkan di color picker, jadi warnanya adalah seperti yang kemarin yaitu cyan. Jadi untuk primary color-nya seperti ini. Jadi di sini saya menggunakan warna dari RGBO dengan O-nya itu yaitu opacity, yaitu kita bisa isi dengan angka 1 atau angka 0 untuk mengisi opacity dari warna tersebut. Nah, ini jadi untuk warnanya seperti ini ya kurang lebih teman-teman, ininya apa untuk warna primer yang ada di dalam aplikasi ini. Nah, kenapa saya tidak menggunakan accent color? Jadi kan di sini kalau untuk theme data itu ada dua, yaitu primary color dan accent color. Nah, di sini yang saya butuhkan yaitu primary color-nya aja untuk memberikan warna pada semua bagian yang ada di dalam aplikasi seperti itu. Terus kemudian untuk halaman home-nya saya arahkan ke bottom bar. Nah, di sini ini kan halaman home utama. Kemudian di sini ada halaman home-nya. Jadi saya arahkan ke halaman home di sini. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bottom bar terlebih dahulu sebelum masuk ke halaman fitur utama dari aplikasi ini. Nah, jadi untuk importnya di sini package project UTS. Nah, ini saya masukkan ke dalam package umum, kemudian filenya dengan nama bottom bar .dart di sini. Jadi kenapa kalau misalkan kita import di sini, kita memanggil sebuah kelas di sini, maka kita harus melakukan import kelasnya seperti itu. Atau kalau misalkan masuk ke dalam package, maka kita import package-nya terlebih dahulu. Nah, package di sini bisa berupa folder ya kalau misalkan dalam membangun sebuah aplikasi Android seperti itu. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, untuk bottom bar-nya, nah di sini sudah saya import package Flutter, terus kemudian halaman home, kemudian halaman penggunaan, jadi halaman manual instruction di sini, terus kemudian halaman profil. Seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan stateful jet. Nah, untuk final tabs-nya di sini yaitu fungsi finalnya. Jadi untuk halaman pertama ya ini berurutan ya teman-teman. Jadi misalkan di yang paling atas yaitu home, maka akan diarahkan ke halaman home dari yang pertama. Jadi dari yang paling kiri di sini. Seperti ini. Kemudian yang kedua yaitu petunjuk. Nah, di sini kelasnya petunjuk penggunaan, maka akan diarahkan ke kelas petunjuk. Terus kemudian yang terakhir yaitu profil seperti itu. Kemudian dengan nilai balik scaffold dengan body, terus tabs current index. Nah, ini merupakan ketika di tabs, nah ini maka akan mengarahkan ke halaman tersebut atau ke kelas tersebut seperti itu. Terus kemudian untuk widget yang ada di dalamnya, di sini saya menggunakan background color yaitu dengan warna yang sama. Karena misalkan di sini background color-nya diubah, maka warnanya juga akan berubah seperti itu. Jadi di sini saya menyesuaikan dengan warna yang ada di primary color-nya seperti itu. Untuk background color dari bottom bar-nya seperti itu. Kemudian, nah ini unselected item color di sini, yaitu ketika bottom bar-nya tidak
diklik, maka warnanya akan seperti yang sesuai setelah saya definisikan di sini. Sebentar, saya perbesar terlebih dahulu. Nah, di sini warnanya yaitu blue gray 900. Nah, untuk indeks warna 900 ini kita bisa menentukan warnanya, maksudnya tingkat opacity warnanya. Kalau misalkan saya bahasakan seperti itu, jadi ada 500, 200, sampai paling tinggi 900, tergantung dengan warna apa yang akan kita pilih seperti itu. Untuk kejelasan warnanya bisa teman-teman cek di dokumentasi Flutter seperti itu. Kemudian di sini saya memasukkan beberapa icon ya, seperti home, terus kemudian untuk teksnya di sini text style dengan ukurannya, font weight-nya yaitu bold seperti itu. Kemudian titelnya yaitu penggunaan di sini seperti ini, dan lain sebagainya. Nah, apabila di tab atau ditekan, maka akan menjalankan indeks di sini. Set step, maka current indexnya akan dijalankan. Nah, indeksnya adalah ini, current indexnya ini. Jadi misalkan kita tekan, akan menjalankan current index dan akan menjalankan fungsi tab seperti itu, yang akan mengarahkan ke dalam halaman yang telah ditentukan sebelumnya seperti itu. Baik, untuk selanjutnya yaitu pada halaman yang pertama saya akan menjelaskan mengenai halaman home. Ini. Nah, untuk halaman home di sini saya melakukan import yaitu material dark yang pertama, terus kemudian data buku. Jadi di sini kan terdapat dua button utama yaitu data buku dan tambah buku. Nah, di sini sudah saya import. Jadi untuk tambah bukunya yaitu dengan nama file yaitu tambah data. Kemudian di sini terdapat saya membuat kelas home dengan kelas yaitu jenis kelas yaitu stateless widget. Kelas stateless ya, bukan stateful. Kemudian untuk scaffoldnya yaitu di sini ada abar. Untuk abarnya di sini saya membuat center title ya. Jadi agar judulnya ini berada di tengah. Center title true. Kemudian untuk titelnya yaitu saya masukkan teksnya yaitu a library. Kemudian dengan style dari teksnya yaitu font size-nya yaitu 20, kemudian untuk weight-nya yaitu atau tebalnya yaitu bold. Kemudian untuk body-nya saya menggunakan container. Nah, di sini saya menggunakan media query. Jadi media query ini merupakan sebuah fasilitas atau widget atau pengaturan yang dimiliki oleh Flutter. Jadi di sini ada width sama height. Kalau width sama height ini merupakan sebuah widget yang ada di dalam container ya. Jadi widget apa saja sih yang menampung container? Nah, di sini untuk pengaturannya di sini ada width sama height. Kemudian untuk media query-nya di sini kenapa saya menggunakan media query? Karena agar aplikasi yang nantinya kita rilis itu lebih responsif kepada beberapa platform telepon. Jadi misalkan di sini saya menggunakan Google Pixel, nantinya untuk jenis HP yang lainnya biar lebih responsif dan widget yang ada di dalam aplikasi ini tidak terpotong seperti itu. Nah, misalkan pada halaman home ini saya rotasi. Ini sebagai contoh kecil saja. Nah, maka tidak ada widget yang terpotong seperti itu. Nah, untuk untuk height-nya sendiri, apabila kita tidak menggunakan media query, maka untuk button-nya di sini akan tergeser di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Jadi untuk ukuran layarnya itu tidak menyesuaikan dengan ukuran ketika dirotasi. Jadi misalkan dirotasi kan harusnya memanjang ke samping seperti itu. Nah, apabila tidak menggunakan media query, maka widget atau button tersebut atau widget yang ada di dalam aplikasi tersebut akan sesuai dengan emulatornya yaitu vertikal. Jadi ukurannya sama seperti ini. Jadi kalau misalkan menggunakan media query akan lebih responsif seperti itu. Nah, kemudian media query of context, kemudian size-nya yaitu width dan height-nya yaitu height. Jadi ini menyesuaikan. Nah, apabila di sini kita misalkan width per 3, nah seperti ini, maka akan memunculkan. Nah, di sini misalkan ukurannya width-nya itu 1/3 dari layar seperti itu. Kalau misalkan kita menambahkan sebuah ini misalkan vertikalnya dari semua ukurannya. Di sini kalau misalkan kita taruh kursornya di sini, maka
Nah ini double get width .ui the horizontal action of this size. Nah ukuran dari layarnya seperti itu, sepertiga dari layarnya. Jadi misalkan ini dibagi 3 akan hasilnya sama seperti itu. Nah kemudian untuk di sini kontainer di sini untuk ceweknya saya memanggil kelas halaman home. Nah jadi biar tidak menjadi satu di sini, saya membuat kelas lagi dengan nama kelas halaman home, namun saya letakkan di dalam file yang sama seperti itu. Jadi di dalam file halaman home di sini terdapat dua jenis kelas, yaitu yang memanggil kelas home ini, kemudian yang memanggil halaman home-nya seperti itu. Nah kemudian untuk kelasnya yaitu saya menggunakan status widget karena hanya merupakan tampilan, tidak ada jenis interaksi yang ada di dalamnya, namun hanya tampilan yang ada di sini. Kemudian di sini saya membuat kontainer. Nah di sini saya menggunakan list view. Kenapa? Karena agar halaman ini bisa di-scroll. Nah sebelum saya menggunakan list view di sini menggantinya menggunakan list view, di sini saya membuat sebuah kolom karena untuk menyusun atau menumpuk beberapa widget di sini agar berada di bagian atas dan bagian bawah, jadi tertumpuk ke bawah seperti itu. Misalkan di widget yang pertama yaitu image-nya, yaitu kan di sini saya membuat kontainer. Nah di sini untuk widget yang pertama yaitu image. Jadi image di sini untuk gambar tajuknya. Nah di sini saya menggunakan asset image. Sebelumnya saya melakukan import dulu untuk asetnya yaitu di PubSpec YAML. Nah di sini untuk image-nya yaitu di sini Flutter Assets, melakukan import assets terlebih dahulu. Nah di sini assets. Nah jadi di sini ada directory assets, saya membuat directory, kemudian saya memasukkan beberapa foto, yaitu misalkan di sini tajuk. Nah ini fotonya. Nah ini saya masukkan ke sini, kemudian di halaman PubSpec tersebut saya arahkan. Jadi untuk asetnya bisa kita akses di sini seperti itu. Jadi dari aplikasinya sendiri mengarahkan ke sana seperti itu. Oke, untuk ini untuk image-nya. Kemudian untuk kontainernya di sini saya buat row. Nah, di sini saya menggunakan expanded seperti itu biar lebih responsif. Nah, kemudian di dalamnya saya menggunakan kontainer. Nah, untuk mengurung atau memberikan pengaturan tersendiri dari widget ini seperti itu. Misalkan di sini ada marginnya, kemudian dari marginnya di sini saya menggunakan margin only. Jadi untuk marginnya sendiri karena tidak sama antara top, left, dan bottomnya seperti itu, maka saya tidak menggunakan jenis margin yang memiliki index all. Jadi menggunakan index only seperti itu. Jadi hanya bagian kiri ukurannya berapa, untuk bagian atas ukurannya berapa seperti itu. Nah kemudian di sini saya buat kolom lagi. Nah untuk row-nya di sini ini merupakan sebuah widget yang mengurung dua button ini seperti itu. Nah untuk kolom yang ada di sini yaitu akan mengurung image buttonnya di sini dengan label yang ada di sini seperti itu. Nah di sini untuk yang pertama di sini kan saya melakukan import aset lebih dahulu karena di sini saya tidak menggunakan ikon yang dari yang disediakan Flutter seperti itu. Maka di sini saya menggunakan logo atau ikon yang saya download dari sebuah website yang menyediakan ikon gratis. Nah di sini saya melakukan import aset seperti itu dan dengan menggunakan image seperti ini. Nah di sini untuk icon buttonnya ya. Jadi kan misalkan di sini kita melakukan ikon, biasanya kita melakukan import ikon seperti itu. Nah di sini saya menggunakan image seperti itu dengan ukurannya yaitu 100. Kemudian paddingnya yaitu left, kiri, right, dan buttonnya yaitu 8 seperti itu. Jadi jarak antara icon buttonnya di sini dengan labelnya yaitu 8 seperti ini ya. Kemudian untuk paddingnya di sini, untuk navigatornya. Nah di sini untuk ketika button ini diklik maka navigatornya di sini saya buat push ya. Jadi menumpuk halaman home ini dengan halaman data buku. Ya jadi ini push ya, menumpuk. Kemudian dengan material background, kemudian builder konteksnya yaitu data buku. Jadi halaman ini akan ditumpuk oleh halaman data buku seperti ini. Oke, nah ini seperti itu. Kemudian
untuk padding yang ada di sini yaitu adalah batasan yang akan mendefinisikan dari labelnya di sini. Jadi misalkan di sini saya membuat padding dengan bottomnya yaitu jaraknya 10 seperti itu. Kemudian untuk childnya dalam padding ini saya membuat data buku seperti ini dengan font weight-nya yaitu bold seperti itu. Nah, untuk ikon yang ada di sebelah kanan yaitu tambah buku kurang lebih sama penjelasannya seperti itu. Oke. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu halaman data buku. Oke. Saya akan membuka halaman data buku. Nah, halaman data buku ini merupakan halaman yang akan menampilkan data buku yang ada di dalam database seperti itu. Nah, untuk sebelumnya saya telah membuat sebuah database terlebih dahulu yang ada di sini. Sebentar. Nah, ini membuat sebuah database, namun di sini untuk tabelnya yaitu dengan nama tb item, yaitu tabel item dengan item yang ada di database masih kosong seperti itu. Oleh karenanya setelah kita membuat database, nah di sini saya mencoba menambahkan sebuah data buku terlebih dahulu. Misalkan ID-nya berapa? Misalkan ID-nya 12. Kemudian judul bukunya ya maksud saya misalkan bahasa Indonesia. Nah, seperti ini. Terus kemudian nama pengarangnya. Nah, kemudian untuk kode rak-nya saya mengisikan misalkan kode rak 1 kirim. Nah, akan ditambahkan ke dalam database. Nah, seperti ini. Setelah saya membuat database, maka langkah selanjutnya yaitu membuat sebuah file koneksinya yang akan menghubungkan antara Android emulator yang ada di sini dengan untuk agar bisa mengakses database dari PHP MyAdmin seperti itu. Untuk koneksi database-nya atau file koneksi database-nya kurang lebih sama, saya letakkan di htdocs di sini xmpp htdocs kemudian UTS mobile. Nah, di sini untuk file yang pertama saya buat yaitu koneksi. Nah, untuk filenya seperti ini. Nah, untuk file koneksi adalah seperti ini, yaitu saya membuat file PHP, kemudian connect yang akan menghubungkan antara file tersebut dengan database atau mengambil data dari database, kemudian new MySQL ini dengan root-nya yaitu localhost, kemudian password-nya adalah username-nya maksud saya, username-nya adalah root dengan password-nya masih kosong dengan nama database yaitu UTS mobile. Nah, jika koneksi, nah ini koneksi di sini untuk ngetes saja ya. Awalnya saya mengetes apakah koneksi tersebut berhasil atau tidak. Jika koneksinya berhasil, maka echo connection sukses. Jika gagal, maka connection valid. Nah, seperti itu. Nah, jika memang tadi kan sebelumnya sudah saya tambahkan data di dalamnya, maka di sini seharusnya datanya akan tampil seperti itu. Nah, sedangkan di debug konsolnya atau di book konsol yang akan berjalan di sini, ketika data tersebut berhasil dipanggil, maka akan menampilkan connection success dan database-nya berada di dalam kurung siku di sini atau di dalam array-nya seperti itu. Misalkan saya klik. Nah, di sini akan tetap loading, namun untuk koneksinya atau datanya akan tampil di sini, itu dengan ID 12, judul bahasa Indonesia, pengarang Ahmad Rifanda, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, untuk melakukan cek di menggunakan website, kita dapat melakukan sini localhost, kemudian UTS mobile on.php. Nah, ini ya. Nah, connection sukses seperti itu. Oke. Nah, agar datanya dapat tampil, maka di sini saya menghapus bagian koneksinya seperti itu. Jadi untuk echo suksesnya, jadi
biar tidak ditampilkan suksesnya ini akan langsung menampilkan datanya yang ada di database, maka saya hapus untuk menampilkan sebuah kata atau teks connection suksesnya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita refresh. Nah, setelah dihapus, kita bisa melakukan running ulang. Nah, jika koneksinya berhasil dan menampilkan sebuah data, maka datanya akan tampil pada halaman data buku seperti itu. Oke, penjelasan tersebut merupakan penjelasan antara koneksinya ya, seperti itu. Kemudian di sini saya mengimport beberapa import, yaitu yang pertama yaitu material, kemudian Dart asynchronous. Nah, kenapa asynchronous? Karena di sini saya untuk menampilkan list dari datanya saya menggunakan feature builder. Nah, di sini seperti yang kita ketahui, nah Dart asynchronous support for asynchronous programming with class such as feature and stream. Nah, di sini saya menggunakan feature seperti itu. Kemudian untuk import package http.dart-nya di sini as HTTP. Jadi kalau misalkan link yang akan kita akses menggunakan HTTPS, maka kita bisa menambahkan HTTPS seperti ini. Kalau misalkan HTTP, kita menggunakan HTTP seperti itu. Nah, karena untuk mengambil datanya masih menggunakan online atau menggunakan akses internet untuk mengakses localhost, maka di sini saya menggunakan HTTP seperti itu. Nah, untuk menambahkan package HTTP-nya di sini, kita bisa nambahin di pubspec YAML. Nah, di sini di bagian atas, nah di dependencies-nya kita tambahin HTTP-nya 0.12.2. Nah, ini merupakan kode HTTP yang dapat diakses oleh Android emulator seperti itu. Oke, kemudian di sini saya mengimport .convert. Kemudian yang selanjutnya yaitu import package buat project UTS utama detail buku. Nah, karena nantinya pada halaman data buku ini juga akan menampilkan atau memanggil kelas detail buku seperti itu. Kita klik halaman data buku. Nah, maka data yang telah kita tambahkan di database tadi akan masuk ke dalam halaman data buku seperti ini ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian untuk kelasnya di sini, kelas data bukunya saya menggunakan stateful widget karena di dalam kelas ini terdapat fungsi yang akan menampilkan beberapa data nantinya seperti itu. Nah, ini misalkan feature listnya. Kemudian di sini kelas get data untuk mengambil data. Nah, get data ini nantinya ketika kita klik feature-nya di sini akan memanggil kelas ini yang nantinya akan mengambil data dari melalui Android emulator ke dalam database seperti itu. Nah, untuk await di sini http.get, jadi mengambil data dari HTTP. Kemudian untuk kodenya 10.0.2.2 ini merupakan kode Android emulator. Jadi misalkan bukan sistem operasinya iOS, jadi di sini menggunakan 10.0.2 seperti itu. Nah, untuk kodenya di sini ini berbeda dengan kode yang disediakan oleh Flutter sendiri. Misalkan untuk mengakses menggunakan handphone sebagai Android emulator, maka kodenya akan berbeda seperti itu. Kemudian untuk sistem operasi yang dijalankan yaitu iOS juga akan berbeda seperti itu. Kemudian UTS Mobile, nah di sini ya ini sama dengan ketika kita melakukan import data melalui atau memanggil data menggunakan ini localhost ya. Misalkan di sini saya ganti menggunakan ini UTS Mobile get data di PHP. Nah, maka akan datanya muncul di sini untuk dipanggil seperti itu. Jadi sama ketika kita akan mengambil data dari website seperti itu. Kurang lebih sistemnya sama seperti itu. Nah, nih. Kemudian untuk nilai baliknya yaitu JSON decode response body. Jadi akan menampilkan di body responnya seperti itu. Kemudian ya ini untuk widgetnya yaitu dengan nilai balik scaffold.
Kemudian untuk abarnya yaitu titelnya e-library. Nah, di sini yang bagian atas yaitu kelasnya terlebih dahulu ya, teman-teman, yang saya buat. Jadi kita buat ininya dulu, kemudian setelah itu yaitu kelasnya. Untuk kabarnya yaitu dengan titel e-library, kemudian text stylenya seperti biasa dengan ukuran 20 dan font weight-nya yaitu bold seperti itu. Kemudian center title yaitu true. Kemudian bodinya yaitu, nah di sini saya menggunakan feature builder listnya. Nah, untuk menampilkan list ke bawah nantinya seperti itu. Fiturnya yaitu get data. Oke. Kemudian di sini saya membuat pengkondisian yaitu jika snapshot has error, maka print snapshot error. Jadi misalkan data yang akan diambil error, maka akan menampilkan print data error seperti itu. Jika nilai baliknya tidak, maka snapshot has data, maka item listnya akan menambahkan data yang ada di bawahnya dengan circular progress indicator seperti itu. Kemudian item listnya yang di sini stateless widget, final list. Nah, di sini untuk menampilkan listnya. Kemudian item count list, apabila 0 atau kosong maka hasilnya kosong dengan list length yaitu panjang seperti itu. Kemudian kontainernya, kemudian gesture detector. Nah, ini merupakan fitur yang dimiliki oleh Flutter. Jadi misalkan kita klik, maka akan mengarahkan ke halaman yang dituju seperti itu. Gesture detector ini fiturnya sama seperti ikon button. Nah, ikon button ya. Jadi misalkan ikon button kan kita menggunakan ikon di dalam widgetnya. Nah, kalau misalkan menggunakan gesture detector ini, kita tidak menggunakan tidak menggunakan ikon, namun apabila kita klik maka akan mengarahkan navigatornya seperti itu. Jadi ini ketika kita klik, jadi membaca apa yang kita tekan seperti itu di dalam Android Studio, di Android emulatornya seperti itu. Kemudian dengan on tab navigator of contact push, nah ini material route-nya. Jadi push lagi, saya menumpuk data yang ada di sini, kemudian akan diarahkan ke dalam detail buku. Nah, kemudian untuk listnya yaitu list index i. Jadi indeksnya saya mendefinisikan dengan i di sini. Kemudian, nah di dalamnya nanti sesuai dengan display aplikasi yang telah saya jabarkan terlebih dahulu. Nah, di situ ada part yang membungkus detail bukunya seperti itu. Di sini kemudian untuk judulnya saya membuat list style dengan titel yaitu judul. Nah, judul ini merupakan nama yang ada di database, jadi seperti itu. Kemudian ikonnya seperti ini, book ya, jadi ini ikonnya books. Kemudian pengarangnya seperti itu dengan list index i dan pengarang seperti itu. Oke, kurang lebih itu yang saya dapat saya jelaskan di halaman data buku. Nah, jadi dari yang pertama yaitu mengambil koneksinya, menampilkan sampai dari indeks yang ada di dalam halaman data buku ini untuk menampilkan atau mengambil data dari database seperti itu. Kemudian ketika kita klik maka akan diarahkan ke halaman detail. Oke, di sini saya akan menjelaskan halaman detail. Nah, untuk halaman detail di sini, ini kita pakai. Yang pertama yaitu import package footer material builder, kemudian http, kemudian bottom bar yaitu sama. Kemudian untuk kenapa bottom bar? Karena nanti misalkan kita delete, maka dia akan mengarahkan atau diarahkan ke halaman bottom bar lagi, ke halaman home seperti itu. Kemudian jika edit juga akan diarahkan ke halaman home lagi seperti itu. Jadi tidak diarahkan ke halaman data buku seperti itu. Kemudian untuk detailnya seperti ini, indeksnya, listnya.
saya definisikan di kelasnya seperti ini. List adalah list, kemudian integernya yaitu index. Nah ini, kemudian untuk memanggil delete datanya di sini misalkan untuk mengambil delete datanya, maka dia akan mengarahkan ke halaman file PHP. Nah seperti itu. Jadi seperti ini ya. Nah untuk file delete datanya saya buka sekalian. Nah untuk halaman get data, nah jadi tadi mohon maaf karena saya lupa menjelaskan. Jadi untuk file get datanya yaitu seperti ini, kita mengambil data dari include koneksi.php. Jadi untuk memeriksa apakah koneksinya itu berlangsung atau tidak. Jadi kan di koneksi.php kan saya mendefinisikan nama tabelnya dan kemudian username dan localhostnya. Jadi untuk hostnya di sana juga sudah saya definisikan, makanya di sini include.php. Terus kemudian untuk di sini saya membuat variabel query result dengan connect, kemudian select from tb item. Jadi ini untuk memanggil atau memilih dari tb item dengan tabel item, seperti itu maksud saya. Kemudian result array, jadi untuk menampilkan data arraynya. Well fetch data query result fetch assocs result data. Jadi nanti ini melakukan perulangan, misalkan terdapat beberapa data, maka operasinya yang ada di dalam database akan terus bertambah seperti itu. Kemudian echo JSON encode. Nah seperti ini. Jadi ini JSON-nya ini yang akan nantinya mengarahkan ke dalam emulator seperti itu. Nah seperti itu ya. Kemudian untuk delete datanya kurang lebih sama. Di sini saya juga melakukan pendefinisian koneksi.php-nya. Jadi karena di sana juga terdapat nama database-nya seperti itu. Jadi di dalam localhost-nya. Kemudian menghapusnya juga sesuai dengan ID. Jadi ID variable post. Nah di sini. Jadi untuk mengirimkan data. Kemudian untuk koneksinya, untuk query yang akan dilakukan oleh database-nya yaitu melakukan delete dari database item dengan ID yang dimaksud dari variabel ID seperti itu. Jadi mengirimkan data kemudian menghapus data yang ada dengan ID yang sama atau ID yang dimaksud seperti itu. Oke, nah di sini di sini saya mendefinisikan ID-nya seperti itu. Jadi ID yang dimaksud akan dihapus seperti itu. Jadi misalkan untuk data yang pertama ini dengan ID 12, maka yang ada di database juga akan yang dihapus halaman dengan ID 12 seperti itu. Nah kemudian untuk confirm-nya, jadi ini merupakan confirm dari ketika kita menghapus. Jadi ada alert. Nah di sini misalkan alert dialognya akan muncul. Nah ini kontennya yaitu teksnya. Anda yakin akan menghapus buku dengan judul. Nah ini variabel widget list widget index judul. Nah di sini judulnya yang akan saya tampilkan di sini. Oke, seperti itu. Kemudian actionnya, button actionnya yaitu ada delete dan cancel. Nah kalau misalkan cancel, maka ketika ditekan akan pop konteks, jadi akan kembali atau menutup alert ini. Nah seperti ini. Namun jika dihapus akan mengarahkan ke ketika ditekan akan langsung melakukan delete data, yaitu memanggil kelas yang ada di sini. Nah ini mengirimkan data, mengirimkan atau melakukan post, yaitu dengan memanggil sebuah koneksi, memanggil file yang PHP yang ada di dalam delete sini. Jadi melakukan delete di sini seperti itu ke dalam database seperti itu. Kemudian sesuai dengan ID-nya yang dimaksud seperti itu. Jadi setelah itu saya arahkan navigatornya ke halaman home. Jadi melakukan push and remove until ini, jadi sampai ke halaman bottom bar-nya seperti itu. Jadi kan karena di bottom bar halaman yang pertama yaitu home, maka akan menghapus sampai ke halaman home seperti itu. Jadi misalkan nanti
user melakukan kembali setelah menghapus data, maka tidak akan bisa menampilkan data yang telah dihapus seperti itu. Jadi sini saya menggunakan push and remove until. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini show dialog konteks, shield alert dialog. Nah, ini untuk menampilkan alert dialognya. Kemudian di sini juga terdapat nilai baliknya yaitu scaffold, dan di sini saya definisikan abarnya yaitu dengan variabel judul. Jadi judul yang ada di database akan ditampilkan di abarnya seperti ini dengan center title. Nah, jadi saya letakkan di tengah. Kemudian di sini saya menggunakan kontainer dengan ukuran kontainer yaitu 270 dengan padding yaitu kanan kiri atau semuanya yaitu 20. Kemudian di sini ada card yang membungkus ini, saya menggunakan card. Kemudian untuk letaknya itu di tengah. Jadi widget yang ada di sini atau data yang ada di sini saya letakkan di tengah semuanya atau rata tengah. Kemudian saya menggunakan kolom karena dia akan berbanjar ke bawah seperti itu. Kalau misalkan berbanjar ke kanan, itu saya menggunakan row seperti itu. Oke. Kemudian di sini untuk teksnya, nah di sini saya menggunakan mengambil dari database yaitu judul dengan text style, warnanya yaitu biru dengan indeksnya yaitu indeks warnanya yaitu 800 dengan ukuran fontnya yaitu 20 seperti itu. Kemudian di sini saya juga memanggil variabel ID-nya seperti ini agar bisa ditampilkan aja sih sebenarnya seperti itu. Kemudian pengarang sama, kemudian untuk ukurannya juga 20, kemudian untuk raknya variabelnya juga sama, untuk stylenya itu 18. Oke, maaf, untuk judulnya saja yang 20, kemudian untuk yang lainnya yaitu 18 seperti itu. Kemudian di sini row-nya yaitu di sini untuk menampilkan ini button-nya. Nah, di sini saya menggunakan main axis size-nya yaitu min sesuai dengan ininya. Kemudian untuk widgetnya saya menggunakan container yang ada di dalam sini. Di dalam row-nya ada widget container yang ini untuk sebuah button-nya saya bungkus dengan menggunakan container. Kemudian untuk margin-nya kanan kiri saya menggunakan 10. Kemudian untuk child-nya yaitu saya menggunakan rising button. Nah, di sini. Kemudian untuk agar bentuknya oval melengkung seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan shape rounded rectangle border dengan border radius yaitu circular 20. Seperti itu. Nah, ini kurang lebih sama seperti kita menggunakan box decoration. Kalau misalkan box decoration-nya itu masih kotak, nah kita bisa menggunakan fitur box decoration dan menggunakan border radius seperti itu. Nah, ini kurang lebih sama di halaman profil developer tadi seperti itu. Kemudian ketika ditekan maka akan mengarahkan atau melakukan push. Nah, ini diarahkan ke halaman edit data. Nah, ini new edit data. Nah, kemudian untuk list widgetnya ini, indeksnya ini saya memanggil indeks yang ada di dalam database, yaitu berupa judul, kemudian pengarang, dan raknya seperti itu. Namun menggunakan text field ya. Jadi misalkan seperti fitur tambah data, misalkan fitur tambah data itu menggunakan text field yang ada di dalamnya, saya juga menggunakan text field untuk melakukan edit. Nah, jadi setelah melakukan edit, kita bisa melakukan kirim data untuk mengirim data perubahan yang terbaru seperti itu. Nah, ini kemudian untuk rising button-nya untuk delete, nah maka akan diarahkan ke confirm. Ya, ini kelas confirm ini merupakan alertnya di sini. Nah, ini di fungsi confirmnya di sini maka akan ditampilkan ini untuk alert dialognya seperti itu. Nah, kurang lebih itu yang ada di halaman detail. Nah, kemudian saya pilih edit.
Nah, maka akan diarahkan ke halaman edit. Oke, selanjutnya saya akan melakukan menjelaskan pada halaman edit. Ini kita close terlebih dahulu. Nah, untuk halaman edit, nah di sini saya menamakan update. Nah, sebelum melakukan edit, saya membuat file PHP-nya terlebih dahulu. Jadi include koneksi.php, kemudian dengan ID-nya yaitu post ID. Ya, jadi setelah melakukan koneksinya ini, saya mendefinisikan post. Jadi untuk melakukan postnya itu atau merubah datanya, yaitu kita menggunakan post dengan ID-nya. Misalkan, namun ID-nya di sini tidak saya tampilkan. Jadi untuk ID-nya tidak bisa dirubah seperti itu dengan ID yang sama atau tetap. Kemudian untuk judul bukunya, nah di sini saya tampilkan. Jadi untuk data bukunya nantinya akan dipost atau dikirimkan ke dalam database seperti itu. Kemudian untuk pengarangnya juga sama, saya menggunakan variabel post. Kemudian untuk rak-nya juga sama, saya menggunakan variabel post dengan nama database, yaitu nama indeks yang ada di database yaitu rak seperti itu. Kemudian connect query update. Nah, jadi di sini untuk melakukan edit data di sini saya lakukan update pada tabel item dengan judul sama dengan variabel judul, kemudian pengarang sama dengan variabel pengarang, kemudian rak dengan variabel rak, kemudian dengan dimana ID adalah ID. Nah, jadi untuk mengindeks atau mendefinisikan ID yang diedit data tersebut merupakan ID yang sama, jadi di sini ID adalah ID. Jadi ID yang ditampilkan di emulator di sini yang diambil dari database itu merupakan ID yang sama seperti itu. Jadi ID-nya tidak dirubah seperti itu. Oke, setelah saya membuat file ini, kemudian saya membuat untuk tampilan yang ada di Android emulatornya, yaitu pada halaman edit. Nah, seperti ini ya. Untuk import datanya, flutter material.dart, kemudian import package http.dart plus https. Nah, di sini di sini saya menggunakan HTTP. Nah, di sini kita bisa hapus menggunakan HTTP. Nah, di sini untuk postnya saya masih menggunakan HTTPS. Nah, karena sebelumnya saya mencoba menggunakan HTTPS, ternyata hasilnya tetap sama. Jadi di sini kemudian saya ubah lagi menggunakan HTTP seperti itu. Nah, di sini kemudian di sini saya mendefinisikan kelas finalnya list, yaitu kemudian final index, kemudian edit data, this list, dan this index seperti itu. Kelas edit data, text editing controller, judul. Nah, di sini saya membuat text edit data, kemudian dengan state-nya yaitu text editing control. Nah, text editing control ini digunakan untuk memanggil sebuah kelas yang ada di dalam, atau memanggil sebuah data yang ada di dalam di dalam form, kemudian atau di dalam sebuah database dengan indeks yang sama, yaitu misalkan controller judul. Nah, maka di dalam data judul ini akan ditampilkan ke dalam text field seperti itu. Nah, jadi di sini saya membuat 3, yaitu judul, kemudian pengarang, dan kemudian rak. Kemudian saya membuat fungsi edit data. Nah, edit data ini ketika dia ditekan, maka akan mengarahkan ke dalam fungsi ini dan akan mengirimkan data tersebut ke dalam file PHP yang telah kita buat tadi untuk melakukan post seperti itu. Nah, ini HTTP post URL body, nah kemudian ID-nya, judul, pengarang, dan rak seperti itu. Nah, ini merupakan fungsi dari controller judul. Jadi ini text editing control, text list, nah judul, kemudian pengarang seperti itu. Kemudian super init state, nah di sini. Nah, kemudian untuk nilai baliknya yaitu di sini saya menggunakan scaffold dengan nama yaitu edit data. Kemudian untuk stylenya yaitu sama seperti yang lain, yaitu untuk ukurannya yaitu 20, untuk jenis ketebalan hurufnya yaitu bold seperti itu, font weight-nya yaitu bold. Kemudian center title
Nah di sini kemudian body list view. Nah list view di sini saya menggunakan kolom. Nah agar dapat di scroll nantinya saya menggunakan list view. Jadi di sini saya ganti menggunakan list view. Nah kalau misalkan kita menggunakan row, kita bisa menggunakan single child control view. Nah seperti itu. Jadi untuk mengontrol sebuah child seperti itu. Kalau misalkan di body di sini saya menggunakan sebuah kolom, jadi di sini saya menggunakan list view seperti itu. Kemudian di sini di dalam widgetnya di sini saya menggunakan beberapa padding untuk menampilkan teksturnya. Nah misalkan di sini teksturnya input decoration. Nah di sini controller. Nah untuk memanggil controller di sini yang saya definisikan di fungsi yang di atas tadi, maka controllernya yaitu controller judul, sama seperti yang telah saya definisikan. Nah di sini kontrol judul, kemudian pengarang, kemudian rak. Seperti itu. Nanti di dalam teksturnya di sini agar bisa ditampilkan. Jadi semuanya sama seperti itu. Nah ini untuk kemudian untuk form decoration-nya atau textful decoration-nya yaitu hint tag-nya atau teks yang ada di dalam itu menggunakan kata masukkan judul. Kemudian untuk labelnya yang ada di atas ini saya menggunakan judul buku seperti itu. Nah kurang lebih yang lainnya sama. Kemudian untuk jaraknya yaitu paddingnya itu saya menggunakan jenis padding index dengan all, yaitu keseluruhan kanan kiri atas bawah, yaitu 10. Kemudian yang lain juga sama seperti itu. Nah ini kemudian untuk keyboard tag. Nah misalkan jadi misalkan untuk inputan yang secara otomatis akan ditampilkan oleh Android emulator yaitu menggunakan jenis keyboard biasa. Namun apabila kita mendefinisikan atau menginginkan pengguna untuk memasukkan sebuah nomor, jadi kita bisa menggunakan keyboard tag-nya, yaitu di dalam text field-nya di sini, widget text field-nya kita bisa memasukkan keyboard type, text input type, number. Nah di sini. Jadi tipenya nanti akan menampilkan sebuah angka seperti itu. Kemudian container. Nah ini untuk membuat raise button-nya di sini. Jadi misalkan sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya pada alert, yaitu untuk shape-nya biar bentuknya sedikit melengkung seperti ini, saya menggunakan rounded rectangle border. Kemudian dengan border radius yaitu border radius circular-nya yaitu 20. Kemudian warnanya itu biru seperti ini. Kemudian teksnya itu edit data. Kemudian ketika ditekan atau ketika button ini ditekan, maka akan diarahkan ke halaman home. Nah di sini saya menggunakan push and remove until. Dan jadi misalkan sudah melakukan update, maka tidak dapat kembali ke halaman sebelumnya seperti itu. Akan dihapus sampai halaman home, bottom bar maksud saya. Nah di sini. Oke, seperti itu untuk edit. Untuk yang selanjutnya, misalkan di sini saya melakukan edit terlebih dahulu. Misalkan judul bukunya yaitu Sastra Inggris. Nah, misalkan seperti ini. Dengan rak buku yaitu 5, dengan pengarang saya ganti Widyaning sih, misalkan seperti ini. Di data, nah maka ketika kita pilih halaman data buku, maka judul bukunya akan berubah, dengan pengarangnya yaitu akan berubah seperti ini. Nah seperti itu ya. Oke, yang selanjutnya yaitu fitur tambah buku. Nah fitur tambah buku di sini, sebelum saya membuat widget yang ada di dalamnya, saya membuat sebuah file PHP untuk melakukan add data atau insert data seperti itu yang ada di dalam database. Nah seperti ini. Nah kemudian include-nya yaitu menggunakan koneksi con.php, karena di sana tadi sudah saya definisikan yaitu nama database-nya. Kemudian untuk host-nya juga saya
sudah saya definisikan dengan username juga seperti itu. Kemudian untuk judulnya, nah di sini karena inputannya yaitu berupa judul buku, kemudian pengarang buku dan rak buku seperti yang ada di dalam database. Namun untuk ID-nya itu auto generate ya, jadi auto increment. Nah, jadi akan memperbarui atau menambahkan ID sendiri. Jadi ID-nya adalah primary key seperti itu. Kemudian di sini saya mendefinisikan variabel judul, kemudian post yaitu mengirimkan data ke dalam database dengan kolom judul, kemudian pengarang seperti ini, dan rak juga seperti ini. Kemudian untuk raknya, untuk koneksinya, query-nya yaitu insert into, jadi mengirimkan data dari ke TB item, ke dalam TB item dengan judul, pengarang, dan rak. Kemudian untuk nilainya yaitu judul adalah, nah di sini titik di sini saya mendefinisikan kosong. Jadi misalkan nanti di sini kita tambahkan judul, nah judul ini yang nantinya akan mengisi di sini. Lain halnya dengan edit tadi. Misalkan edit kan kita memanggil variabel yang ada di dalam widgetnya terlebih dahulu. Kita ubah menjadi apa, kemudian kita kirimkan ke dalam file PHP-nya menjadi apa, seperti itu. Jadi kalau misalkan di sini kita tidak mendefinisikan terlebih dahulu, jadi masih kosong seperti itu, karena nantinya akan ditambahkan seperti itu. Kemudian di sini saya buka halaman kelas widget dari tambah datanya. Nah, saya melakukan import material.dart, kemudian HTTP-nya. Nah, ini juga masih sama. Nah, saya coba buat seperti ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian saya menggunakan stateful widget karena mengirimkan sebuah data dan membuat sebuah fungsi di sini. Nah, sama untuk controllernya juga, text editing controlnya sesuai dengan yang saya sudah jelaskan sebelumnya seperti itu. Kemudian untuk void-nya, untuk tambah datanya, jadi misalkan button tambah data ini diklik yang ada di bawah, maka akan menjalankan fungsi ini untuk mengirimkan sebuah data ke dalam database seperti itu. Nah, ini menggunakan link HTTP atau URL HTTP ini. Kemudian untuk postnya yaitu judul, pengarang, dan rak seperti ini. Nah, di sini kan saya menggunakan text editing controllernya seperti itu. Jadi di dalam di dalam filenya di sini, maksud saya formnya yang ada di sini, maka dia akan sesuai dengan controllernya seperti itu yang akan dikirimkan ke dalam controller ini. Nah, misalkan untuk controllernya ini bertukar, maka untuk data yang akan dimasukkan juga akan bertukar. Misalkan judul bertukar dengan pengarang, maka tidak ada indeks yang mengindikasikan bahwasanya masukan tersebut adalah berupa judul seperti itu. Kemudian di sini untuk nilai baliknya saya menggunakan akbar. Nah, ini untuk judulnya itu tambah buku. Kemudian untuk stylenya sama seperti yang lainnya, itu fontnya 20 dengan center title, font baiknya yaitu bold. Kemudian untuk bodinya saya menggunakan kolom karena berbanjar ke bawah. Nah, kemudian saya mengganti dengan last view agar bisa di scroll. Misalkan kita memasukkan beberapa data nantinya seperti itu. Atau untuk ukuran handphone yang lebih kecil biar lebih responsif, biasanya kalau misalkan ukuran layarnya kecil maka akan menutup ke dalam ini keyboardnya menutup ke atas, jadi akan untuk widget yang ada di sini akan tertutup oleh keyboard. Nah, misal apabila tidak menggunakan list view maka terdapat error, jadi untuk widgetnya tidak akan bisa terbaca sampai ke bawah atau tidak bisa di scroll seperti itu. Nah, kemudian untuk paddingnya di sini saya menggunakan text fieldnya. Nah, maksud saya untuk text fieldnya di sini saya bungkus menggunakan padding untuk memberikan jarak. Jadi di sini untuk paddingnya itu dengan indeks all yaitu keseluruhan yaitu 10. Kemudian text fieldnya, nah di sini saya menggunakan controller judul, kemudian decorationnya. Nah, untuk
margin teksnya, yaitu teks yang ada di sini, yaitu menggunakan masukkan judul. Kemudian untuk label teksnya yaitu judul. Kemudian kurang lebih sama dari ketiga form ini. Kemudian untuk keyboard tab-nya yang akan dimasukkan pada halaman rak buku, jadi kita meminta memasukkan sebuah number seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Oke, untuk kontainernya yaitu seperti ini. Jadi di sini untuk buttonnya seperti ini, yaitu di sini saya memberikan margin. Nah, untuk membatasi antara formnya ini dengan button yang ada di bawahnya seperti itu. Untuk marginnya itu only, yaitu topnya 20, left-nya 20, right 20 seperti itu. Dan bottomnya di sini tidak saya definisikan seperti itu. Kemudian untuk shieldnya yaitu di sini saya membuat raise button. Kemudian untuk membuat lengkungan yang ada di sini saya menggunakan shape rounded rectangle border. Ya, border radius yaitu border radius circular yaitu 20. Kemudian untuk warnanya yaitu saya menggunakan warna primary, jadi menggunakan warna cyan seperti itu. Saya menggunakan warna dari RGB. Kemudian untuk opacity-nya itu 1 seperti itu. Kemudian untuk paddingnya, untuk memberikan batas atau jarak widget yang ada di tengah di sini, teksnya itu data buku. Untuk paddingnya itu semuanya yaitu 8 seperti itu. Oke, ketika ditekan maka akan mengarahkan ke fungsi tambah data yang akan mengirimkan data. Kemudian setelah itu akan melakukan navigatornya akan mengarahkan ke hapus semua halaman dan akan mengembalikan ke halaman bottom bar, jadi bottom bar yang awal seperti itu. Oke, misalkan kita tambahkan buku, misalkan bukunya dengan judul Santurian. Nah, seperti ini pengarahnya Widi. Nah, seperti ini. Kemudian rak bukunya 45, maka akan diarahkan ke halaman home seperti itu. Nah, otomatis data yang akan dikirimkan tersebut akan berada di bawah. Jadi data yang paling atas yaitu data yang akan dimasukkan terlebih dahulu. Kemudian data yang terbaru akan berada di bawah seperti itu. Jadi bertumpuk. Nah, seperti itu. Nah, itu kurang lebih penjelasan dari fitur tambah buku. Kemudian untuk code pada halaman penggunaan yang seperti ini, ada bottom bar ya, penggunaan. Nah, di sini saya melakukan import package flutter material reader. Nah, di sini saya tidak menggunakan mengimport sebuah kelas karena kelas penggunaan ini sudah diimport oleh button bar-nya, jadi sudah include di sini. Jadi misalkan kita ingin masuk ke halaman kelas ini, maka sudah diimport di halaman bottom bar seperti itu di kelas bottom bar. Kemudian kelasnya dengan nama kelas petunjuk saya membuat status widget. Kemudian untuk nilai baliknya atau return dengan scaffold yaitu abarnya petunjuk penggunaan automatically implementing. Nah, false. Nah, di sini automatically implementing ini merupakan fitur yang ketika kita menggunakan halaman ini tidak terdapat icon back. Nah, namun karena saya menggunakan bottom bar di sini tidak begitu berarti. Nah, namun di sini tetap saya memberinya seperti itu. Namun ketika kita masuk ke dalam kelas menggunakan button, maka untuk menghilangkan icon back yang ada di atas di sini kita bisa menggunakan automatically implementing. Nah, ini seperti itu. Kemudian untuk center titelnya true. Kemudian untuk petunjuk penggunaannya textile, colornya, warnanya. Nah, ini sebenarnya untuk warnanya di sini saya tidak perlu mendefinisikan karena warna yang akan didefinisikan oleh Flutter yaitu warnanya defaultnya yaitu warnanya hitam seperti itu. Kemudian untuk ukurannya yaitu font weight-nya yaitu saya menggunakan W800 seperti itu. Kemudian untuk size-nya yaitu 20. Kemudian untuk list view, nah di sini karena
ke bawah ya, saya menggunakan kolom, kemudian saya ganti menggunakan list view jika banyak terdapat petunjuk penggunaan seperti itu. Namun di sini hanya 4, jadi saya tetap menggunakan list view. Kemudian untuk kolomnya, nah di sini untuk yang pertama yaitu saya menggunakan kontainer. Nah, kontainer ini yang membungkus petunjuk yang ada di bawah teks yang ada di tengah seperti itu. Dan untuk marginnya yaitu only 10, right 10, bottom 30, topnya 20. Kemudian untuk di sini untuk kontainernya, childnya saya menggunakan kolom di sini untuk ini melakukan widgetnya yang ada di tengah sini, misalkan petunjuk penggunaan di library, kemudian yang sampai nomor 4 seperti itu. Nah, di sini saya membungkus menggunakan padding. Untuk paddingnya 20. Nah, ini untuk yang pertama. Kemudian di sini saya membungkus menggunakan kolom lagi. Jadi di sini ada kolom, kemudian di sini ada kolom untuk agar berbeda ya. Jadi untuk yang pertama di sini, misalkan di scroll nantinya semua akan ikut ke atas gitu. Jadi untuk bagian ini saya sendirikan seperti itu. Kemudian ini kolom. Nah, di sini ada paddingnya yaitu paddingnya untuk membungkus sebuah kata yang ada di sini. Jadi childnya di sini saya menggunakan teks yaitu aplikasi library merupakan. Nah, ini dan jadi definisinya seperti itu. Nah, kurang lebih semuanya sama, saya bungkus menggunakan padding. Kemudian untuk text style-nya yaitu ukurannya 17, kemudian untuk font weight-nya itu bold seperti itu. Jadi agar lebih terlihat jelas. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk kontainernya, nah untuk membungkus sebuah kontainer di sini agar kelihatan garisnya seperti itu, saya menggunakan box decoration. Jadi untuk fitur atau widget yang dapat ditampung oleh kontainer yaitu salah satunya yaitu decoration. Nah, di sini kita bisa menggunakan box decoration, kemudian bordernya yaitu keseluruhan dengan warna saya mengambil dari RGBO sesuai dengan primary colornya, kemudian dengan ketebalan 3 seperti itu, dengan border radius keseluruhan yaitu radius elliptical 23. Nah, seperti itu. Jadi untuk jarak lengkungan di sini yaitu 23 derajat seperti itu kurang lebih. Oke, kemudian kita masuk ke halaman profil developer. Nah, kurang lebih profil developernya seperti ini. Nah ini untuk profil developer kurang lebih sama seperti halaman penggunaan, namun di sini yang membedakan di sini saya membungkus sebuah kontainer dengan kontainer seperti itu. Nah, kemudian untuk nilai baliknya saya menggunakan ini teksnya yaitu profil developer dengan text style-nya yaitu font weight, weight-nya yaitu bold dengan size-nya yaitu 20. Kemudian untuk ini single child scroll view, nah ini biar bisa di scroll, misalkan datanya saya banyak seperti itu. Kemudian childnya yaitu container. Nah, untuk marginnya yaitu all-nya yaitu 20. Nah, jadi margin yang ada di luar sini yaitu 20. Kemudian paddingnya itu semuanya 20, jadi jaraknya tetap 20. Jadi antara margin yang ada di sini dengan padding yang ada di sini tetap jaraknya 20 seperti itu. Kemudian saya membuat kolom. Nah, untuk agar dapat berbajak ke bawah ya seperti itu. Kemudian untuk mendapatkan children-nya, nah di dalam widget di sini saya membuat kontainer yaitu kolom. Nah, dengan teksnya yaitu profil developer yang ada di atas ini seperti itu. Kemudian untuk stylenya yaitu size-nya yaitu 30 dengan font weight-nya yaitu 900. Kemudian untuk saya membuat sebuah widget lagi yaitu untuk membuat ini fotonya ini
biar bisa dibungkus menggunakan circular atau round circle avatar seperti itu. Nah, saya membuat sebuah padding yang di dalamnya terdapat paddingnya yaitu 10. Kemudian untuk childnya saya membuat container, dan di sini dibungkus menggunakan container. Kemudian untuk child yaitu column. Nah, untuk mendapatkan sebuah widget, jadi mendapatkan beberapa widget yang dapat didefinisikan di dalam konten tersebut, saya menggunakan column, menggunakan circle avatar. Kenapa tidak row? Karena kalau misalkan row, nantinya dia akan berbanjar ke samping seperti itu. Jadi untuk yang pertama di sini saya menggunakan circle avatar, radiusnya yaitu 100. Jadi biar bentuknya lingkaran seperti itu dengan radius atau kelengkungan ini 100. Jadi melengkung sempurna, bulat sempurna seperti itu. Dengan background color yaitu warnanya sama sesuai primary color. Kemudian untuk circle avatarnya yaitu radiusnya 90, jadi lebih kecil di tengahnya seperti ini. Jadi untuk agar circle avatar yang ada di luar di sini lebih besar, maka radiusnya 100. Jadi lebarnya besarnya itu 100. Kemudian untuk circle avatar yang ada di dalamnya, untuk menampilkan fotonya di sini saya membuat radius yaitu 97. Kemudian untuk background image-nya, dan di sini saya menggunakan aset image yang telah saya import kemudian dengan foto saya sendiri seperti itu. Kemudian untuk kontainernya juga seperti ini, dengan yang selanjutnya itu kontainer yang ada di sini, yang ada di tengah ini, untuk membungkus nama dan identitas saya seperti itu. Marginnya itu topnya 20, left-nya 8, right-nya 8. Nah, sebenarnya di awal tadi paddingnya di sini sudah saya definisikan, namun di sini saya membuat atau menambahkan margin lagi, jadi 8. Nah, di sini untuk maka dari itu jaraknya di sini sudah 20, sini 20, dan di dalamnya 20, kemudian ketambahan 8. Jadi antara ini sama ini tidak sama, yang ini adalah 28 karena yang di atas sudah 20, kemudian ditambahkan yang kiri 8 dan yang kanan 8 seperti itu. Untuk atasnya itu 20, ini jaraknya 20 seperti itu. Oke, yang selanjutnya itu di sini saya membuat kolom untuk menampilkan beberapa widget yaitu container. Nah, ini di dalamnya paddingnya, kemudian untuk jaraknya yaitu kiri 7, kanan 7, dan atas 10. Kemudian untuk childnya yaitu alignment center left, jadi tengah kemudian berada di kiri seperti itu. Kalau misalkan kita tidak menggunakan align atau langsung menggunakan teks, maka dia akan berada di tengah. Nah, itu biasanya akan otomatis yaitu top center. Nah, kemudian kalau misalkan kita menggunakan align atau alignment, nah itu kita bisa men-setting atau sesuai keinginan kita, dia letaknya di mana. Jadi misalkan di sini saya menggunakan center left, kita bisa menggunakan center right juga seperti itu. Misalkan di sini saya ganti menggunakan center right. Nah, misalkan seperti ini, maka dia akan berada di sebelah kanan. Nah, kita kembalikan center left. Nah, seperti ini, maka akan kembali ke sini seperti itu. Kemudian untuk stylenya dari teks ini yaitu font size-nya yaitu 20, kemudian untuk ketebalannya yaitu 900. Nah, kurang lebih untuk item yang ada di sini sama seperti yang telah saya jelaskan. Jadi teman-teman kalau misalkan membuat sebuah widget yang banyak dengan ukuran yang sama, kita bisa melakukan kopas seperti itu. Oke. Untuk yang selanjutnya untuk box decoration-nya yaitu bordernya yaitu keseluruhan dengan warnanya itu sama seperti warna primary color-nya. Kemudian untuk ketebalannya yaitu 3, sama dengan yang ada di luar seperti itu. Nah, sekian penjelasan dari saya terkait dengan aplikasi eLibrary, baik dari widget, terus kemudian display aplikasi dan koneksi database, setelah itu dengan penjelasan shortcut-nya. Seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.